Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Eh, Baik, Mbak. Terima kasih. Begini, saya ingin berkonsultasi mengenai KB untuk ibu menyusui, Mbak. Oh, baik, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah ke sini? Kalau belum, saya izin untuk mendata Ibu terlebih dahulu, nggih. Iya, Mbak. Silakan. Baik, dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Nama saya Mainanda, Mbak. Baik, Ibu Menanda. Sekarang umurnya berapa, nggih? Umur saya 25 tahun. Alamat rumahnya di mana, Bu? Alamat saya di Klaten. Pekerjaannya apa ya, Bu? Saya sebagai ibu rumah tangga, Mbak. Ada nomor yang bisa dihubungi, Bu? Nomor yang dapat dihubungi 081 836 433 321. Baik, Ibu Menanda, saya sudah selesai mendata Ibu. Selanjutnya, ini nomor antrian Ibu, nggih. Mohon ditunggu, nanti saya akan memanggil Ibu untuk ke ruangan bidan. Baik, Mbak. Terima kasih. Ya, Ibu, sama-sama. Ibu Menanda, mari saya antar ke ruangan bidan. Tok, tok, tok. Permisi, Bu Bidan. Ini saya mengantar pasien bernama Ibu Menanda. Dan ini identitas Ibu Menanda ya, Bu. Oh ya, baik Mbak, terima kasih. Baik, Bu Bidan, saya izin keluar, nggih. Iya Mbak, silahkan. Permisi, Bu Bidan. Iya Ibu, mari silahkan duduk dan buat senyaman mungkin. Oke, Bu. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya Bidan Afwa, bidan yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu ada keperluan apa Ibu kemari dan ada yang bisa saya bantu? Baik, Bu. Begini, 1 minggu yang lalu saya habis melahirkan. Tapi saat ini saya sedang menyusui. Saya ingin berkonsultasi mengenai KB yang tepat untuk ibu menyusui, Bu. Takutnya nanti kebobolan lagi. Kalau boleh saya tahu KB yang tepat apa ya, Bu ya? Oh iya, begitu. Baik Bu, saya sudah paham. Sebelum saya melakukan tindakan, saya akan menjelaskan prosedur yang akan dilakukan terlebih dulu, nggih. Baik, Bu Bidan. Jadi, prosedur yang akan saya lakukan nanti, saya akan menanyakan identitas ibu untuk rekam medik, kemudian menjelaskan keluhan yang ibu alami terkait dengan penggunaan KB untuk ibu menyusui yang aman dan efektif. Untuk itu, sebelumnya saya izin menyiapkan alat, menutup privasi, dan mencuci tangan terlebih dahulu, nggih, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu. Silahkan. Bidan menyiapkan alat, menutup privasi, dan mencuci tangan. Baik, Ibu, saya sudah selesai. Selanjutnya, saya akan mendata diri Ibu, nggih. Dengan Ibu siapa? Ibu Mainanda, Bu. Baik, Ibu Mainanda, sekarang umurnya berapa, Bu? Usia saya 25 tahun, Bu. Agamanya Islam ya, Bu? Golongan darahnya sudah pernah ngecek? Kalau sudah, apa, Bu? Golongan darah saya A. Baik, kalau pendidikan terakhir dan pekerjaan apa ya, Bu? Pendidikan terakhir saya sekolah menengah atas atau SMA, Bu. Baik, Ibu, alamatnya di mana, nggih? Alamat saya di Klaten. Ada nomor yang bisa dihubungi, Bu? Nomor HP yang dapat dihubungin 081 836 633 381. Baik, Ibu Mainanda, saya sudah selesai mendata data Ibu, nggih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan keluhan yang Ibu sampaikan tadi. Baik, Bu Bidan. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah mendengar tentang metode amenorelaktasi atau biasa disebut dengan MAL? Belum pernah, Bu. Baik, kalau Ibu Mainanda belum pernah mendengar, saya akan sedikit menjelaskan apa itu metode amenorelaktasi. Jadi, metode amenorelaktasi adalah metode kontrasepsi yang alami bersifat sementara yang dapat digunakan setelah persalinan.
Metode kontrasepsi mal ini dinilai lebih aman untuk ibu menyusui karena minim risiko, efek samping, serta tepat untuk dipilih sebagai KB temporer selama menentukan kontrasepsi jangka panjang. Kemudian dalam kontrasepsi ini ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, ibu harus menyusui bayi secara eksklusif yang berarti penuh atau hampir penuh selama 24 jam dalam sehari, termasuk malam hari. Ibu harus menyusui bayi selama 8 kali sehari atau lebih, biasanya sebanyak 10-12 kali dalam sehari. Hindari jarak antar menyusui lebih dari 4 jam ya Bu, dan bayi harus menghisap payudara ibu secara langsung. Kemudian yang kedua, apabila bayi berusia kurang dari 6 bulan, maka kebutuhan akan makanan pendamping ASI meningkat dan frekuensi pemberian ASI akan berkurang. Kemudian yang terakhir, ibu harus dalam masa belum mengalami menstruasi. Jika ibu sudah mengalami menstruasi, maka metode ini tidak dapat digunakan lagi karena ovulasi dapat terjadi setelah menstruasi. Seperti itu, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Bu? Kalau belum saya akan lanjutkan. Baik, saya lanjutkan nggih. Yang selanjutnya, efektivitas kontrasepsi mal, yaitu memiliki banyak keunggulan baik bagi ibu maupun si bayi. Jika bagi ibu, menyusui secara eksklusif dapat mengurangi kejadian perdarahan setelah persalinan. Dan metode kontrasepsi ini tidak memiliki efek samping sistemik bagi ibu. Untuk bayi, pemberian ASI secara eksklusif dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena ASI mengandung antibodi yang dibutuhkan oleh bayi. Selain itu, bayi juga mendapatkan gizi yang terbaik dari nutrisi yang terdapat pada ASI ini. Nah, yang paling penting, kontrasepsi mal ini meningkatkan hubungan psikologis antara ibu dan bayi. Kemudian selanjutnya cara kerja kontrasepsi mal ini yaitu berupa penekanan ovulasi, peningkatan hormon prolaktin atau hormon pembentukan ASI setelah persalinan menyebabkan penurunan hormon lain seperti LH dan estrogen yang sangat diperlukan untuk pemeliharaan siklus menstruasi sehingga ovulasi tidak terjadi. Yang selanjutnya, manfaat dari kontrasepsi metode amenorelaktasi ini memiliki efektivitas tinggi, yaitu keberhasilannya 98% pada 6 bulan pasca persalinan, tidak mengganggu senggama, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat, dan yang pasti tanpa biaya. Selanjutnya, manfaat non-kontrasepsi mal ini yaitu untuk bayi mendapatkan kekebalan pasif, mendapatkan antibodi perlindungan lewat ASI, sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal, dan terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi dari air dan susu formula. Untuk itu, untuk ibu mengurangi perdarahan pasca persalinan, mengurangi resiko anemia, dan meningkatkan hubungan psikologis ibu dan bayi. Kemudian yang selanjutnya ada kelemahan atau keterbatasan kontrasepsi mal ini, yaitu perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan. Kemudian mungkin sulit dilaksanakan karena kondisi sosial, efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan dan tidak melindungi terhadap infeksi menular seksual termasuk virus hepatitis B dan HIV AIDS. Selanjutnya ada indikasi pemakaian kontrasepsi mal ini, yaitu ibu yang menyusui secara eksklusif dan bayinya berusia kurang dari 6 bulan belum mendapat menstruasi setelah melahirkan, dan kita sebagai bidan dapat mendorong ibu untuk memilih metode lain dengan tetap menganjurkan untuk melanjutkan ASI. Saat terjadi keadaan seperti yang saya sebutkan ini, yang pertama bayi mulai diberi makanan pendamping secara teratur, kemudian menyusui sudah mulai kembali, kemudian bayi sudah tidak terlalu sering menyusu, dan bayi sudah berusia 6 bulan atau lebih. Yang selanjutnya, kontraindikasi pemakaian kontrasepsi mal, yaitu sudah mendapat menstruasi setelah persalinan, tidak menyusui secara eksklusif, bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan dan bekerja terpisah dari bayi lebih dari 6 jam. Mungkin cukup itu penjelasan saya mengenai kontrasepsi metode amenorelaktasi atau mal. Apakah Ibu Mainanda sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya sudah cukup paham Bu mengenai kontrasepsi ini. Baik, kalau Ibu Mainanda sudah paham, saya ingin sedikit mengevaluasi seberapa paham Ibu tentang penjelasan saya tadi. Boleh dijelaskan sedikit saja? Baik Bu, jadi metode
Aminorelatasi adalah kontrasepsi yang mengandalkan ASI eksklusif tanpa perlu ada tambahan lagi, misal makanan ataupun minuman apapun. Metode kontrasepsi aman untuk ibu menyusui karena minim resiko efek samping serta tepat untuk dipilih sebagai KB temporer selama menentukan kontrasepsi yang panjang lainnya. Baik Bu, saya rasa Ibu Mainanda sudah cukup memahami penjelasan saya tadi nggih. Kalau begitu saya akhiri konseling mengenai metode aminorelatasi ini. Apabila Ibu Mainanda ingin bertanya atau ada keluhan lain, Ibu bisa menghubungi saya atau kembali ke sini nggih Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih untuk informasinya yang insya Allah bermanfaat bagi saya. Tapi sebelumnya saya izin pamit terlebih dahulu nih Bu. Assalamualaikum Bu. Nggih Ibu, sama-sama. Waalaikumsalam. Mari saya antar. Oke Bu, terima kasih. Setelah selesai melakukan konseling, membereskan alat, mencuci tangan, dan melakukan dokumentasi. Terima kasih.